Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahu 'azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada hari Tarwih, itu hari yang ke-8 dari Dzulhijjah. Masa berfikir-fikirnya Nabi Ibrahim sama menyembelih ataupun tidak anaknya. Dan keesokannya di usainya hari Arafah, mari kita disunatkan berpuasa. Di mana dengan pada puasa Arafah tadi, semoga akan menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita setahun lalu, dan semoga kita terpelihara daripada melakukan dosa tahun akan berikutnya. Dan seterusnya kita akan berkorban. Semoga tuan-tuan tidak ada tercecer daripada menyertai ibadah korban, kerana ianya ada memberikan syafaat yang sangat besar di akhirat nanti, di mana Nabi mengatakan uzimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumil qiyamah. Agungkanlah, hormatilah, muliakanlah binatang-binatang ibadah korban kamu, kerana ianya adalah merupakan tunggangan kamu, kendaraan kamu di akhirat nanti. Jadi pada masa yang singkat ini saya coba uraikan berkenaan syafaat. Bagaimana syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ya. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, yaitu dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Sesiapa yang memberikan syafaatnya, syafaat yang baik, maka ianya akan menjadi keuntungan baginya. Dia mendapat bahagian daripada keuntungan daripada hak syafaatnya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Dan sesiapa pula memberikan syafaat dengan syafaat yang buruk, maka ianya akan menjadi beban, tanggungan daripadanya. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqita, dan ada Allah atas segala sesuatu serba sanggup membalasnya, dan seterusnya. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan syafaat? Ya, kalau gitu ikut bahasa daripada syafaat, syafa'a yashfa'u syafa'an wa syafa'atan. Ya, memberi syafaat bermakna boleh diartikan membela, ya, menolong ataupun membantu seseorang, menjadi orang tengah, ataupun memberi jasa baik, ataupun menggenapkan sesuatu yang tidak genap, yang membantu saudara kita. Biasa kita dengar apabila ada saudara-saudara kita yang meninggal, anaknya masih kecil lagi, semoga saudara mendapat syafaat di akhirat nanti dengan anak yang kecil tadi. Kerana memang ada hadis Nabi Rasulullah SAW menyatakan bahawa anak kecil yang mati sebelum balik tadi adalah sebagai pendahulu baginya, sebagai amalan simpanan yang akan membela di hadapan Allah, di mana si anak tadi tidak redha masuk syurga Allah, melainkan bersama dengan ibu bapanya. Dia tunggu di pintu syurga. Ya, kalau macam mana pun kata pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hanya diberikan kepada orang yang mengakikahi anaknya sahaja.
orang yang ditakdirkan meninggalnya tadi kecil tapi tidak diakikahi, maka syafaat anak tadi terlepas daripadanya. Sebab itu bagi mazhab Hambali wajib, tapi mazhab kita hanya sunat, maafkan hakikat tadi. Kemudian yang mana lebih terkenal lagi hadis syafaat, bahawa Rasulullah SAW kelak di akhirat nanti akan memohonkan kepada Allah, ya, manusia ini bukan saja umat Islam, ya, seluruh manusia, supaya dibebaskan di padang mahsyar dan seterusnya. Dan kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan syafaatul kubra daripada Rasulullah SAW. Jadi mula-mula kita jelaskan bagaimana syafaat di dunia dan pembahagian syafaat tadi. Syafaat tadi bermakna menjadi orang tengah, membela, membantu, ya. Di mana satu masa terjadi perselisihan rumah tangga di antara seorang perempuan, yaitu di kalangan sahabat Rasulullah SAW, yang bernama Barirah. Ada yang panggil Burairah, tapi yang saya paham Barirah, ya. Dia berselisihan dengan suaminya. Suaminya adalah kebetulan daripada golongan hamba, ya. Dia seorang merdeka, jadi ada rasa bangga sedikit lah, ya. Entah macam mana boleh berselisih faham sehingga dia lari daripada rumah, tidak mau lagi dengan suaminya. Sampailah si suami tadi mengejar-kejarnya, memujuknya supaya sudi kembali berdamai semula, ya. Akhirnya si suami tadi pergi mengadu kepada Rasulullah SAW supaya sudi menjadi orang tengah, sudi menjadi orang tengah, memberi syafaatnya, ya, memberi jasa baiknya supaya didamaikan semula. Jadi Rasulullah SAW memanggil Barirah, menasihati dia supaya sudi kembali kepada suaminya. Lalu Barirah mengatakan, adakah Rasulullah memerintahkan aku, mewajibkan aku kembali kepada suami aku? Nabi mengatakan, innama ana asfa', aku ini hanya memberi syafaat saja. Aku ini orang tengah, tidaklah mewajibkan. Aku ini sebagai memberi jasa baik, sebagai engkau berdamai dengan suamimu. Lalu Burairah menyambut, ya, kalau begitu aku tak mau lagi Rasulullah. Bermakna syafaat Rasulullah masih tak diterima, ya, tak diterima oleh Barirah masa itu. Ini di dunia, ya. Oleh demikian, maka syafaat itu boleh diartikan menolong, boleh juga diartikan sebagai orang tengah, ya, memberi jasa baik. Satu lagi contoh, seseorang membeli sesuatu barang di kedai, kebetulan pula uangnya tak cukup. Lalu kita datang, kita ada di situ, kita genapkan uang yang tak cukup tadi itu pun syafaat namanya, menggenapkan sesuatu yang tak cukup, ya. Kadang-kadang pernah saya jumpa yang pelik sikit. Ada seorang, bukan orang miskin, orang banyak duit, dia belanja di kedai, ya. Tapi kebetulan kedai itu tak ada uang shilling dia, ya. Hamba Allah tadi pun tak ada shilling dia. Datang seorang hamba Allah yang dhaif, dia mengeluarkan 20 sen. Ini Tuhan, ya, syukur dia. Yang memberi syafaatnya, menggenapkan. Selepas itu orang kaya itu merasa pelik juga, aku mendapat sedekah pula, ya, dibalas dengan 10 ringgit. Hamba Allah tahu, tak, ini syafaat untuk aku, ya, 20 sen untuk syafaat untuk aku, seperti itu, ya, tak mau balik bagi mengambil balasannya tadi. Itu satu contoh. Jadi setelah diketahui bahwa syafaat adalah kita memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara kita secara jujur, secara ikhlas, ya. Misalnya kita menghubungkan seseorang dengan atasan karena ada urusannya, dia tak tahu macam mana sampai sana, kita jadi orang tengah, tapi dengan syarat jangan menunggu balasan daripada dia, jangan minta hadiah, ya, daripadanya dan sebagainya, karena amalan kita tidak akan menjadi syafaat di akhirat nanti, ya. Kalau nak terus terang mengambil minta balasan, niat saja sebagai muamalah jual beli, ya, bisnis, itu lain cerita,
Tapi kalau jadikan syafaat, jangan ambil tadi itu, ya. Buktinya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa ahdalahu dahi hadiyatan fa taqabbalha faqad ata baban 'aziman min abwabil nar, ataupun abwabil kaba'ir. Barang siapa yang memberikan satu syafaat kepada saudaranya dan saudaranya pula memberinya hadiah selepas itu karena berhasil, merasa terutang budi, lalu diterimanya pula hadiah itu, maka sesungguhnya dia telah coba membuka suatu pintu besar daripada pintu-pintu dosa besar, karena akhirnya akan membawa kepada rasuah nanti. Kalau sudah terbiasa tidak akan memberikan pertolongan mereka, ada syarat. Kalau ada syarat bukan syafaat lagi, ya, tinggal muamalah biasa pun ada pahala juga, tapi tidak akan menolong kita di atas titian as-sirat, ya. Karena dalam hadis Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana uslatan li akhihi al-muslim ila bi sultanin fi mablaghi birrin aw taysir asirin a'anahu Allah ala ijazati as-sirat yaumil qiyamah inda rahdil aqdam. Maksudnya, barang siapa yang sebagai penghubung, menghubungkan saudaranya sesama muslim kepada seorang yang mempunyai kuasa untuk menyampaikan satu jasa baiknya untuk mempermudahkan urusannya yang susah tadi itu, ya, maka dengan pahala tersebut Allah akan menolong dia, akan melalui titian as-sirat yaumul qiyamah. Ketika itu kaki-kaki tergelincir masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna pahala syafaat tadi jadi syafaat di akhirat nanti. Siapa yang memberikan syafaatnya di dunia karena Allah, maka dia akan mendapat syafaat daripada Allah nanti dengan pahala syafaatnya tadi di akhirat nanti. Satu contoh apa yang telah diamalkan oleh sahabat dan juga para tabi'in, ya. Dalam satu riwayat bahwa syafaat yang baik adalah digunakan untuk memelihara hak sesama kita kaum muslimin, ya, seperti menolak kejahatan, ya, yang mendatangkan kebaikan. Dalam semua langkah-langkah kita hanya satu saja yang kita harapkan, yaitu wajhullah, ridha Allah, keridhaan Allah. Bukan mengharapkan rasuah, ya, sogokan, tetapi hendaklah yang disyafaatkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh syarak, bukan dalam usaha melanggar batas-batas ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diriwayatkan bahwa seorang ada mengatakan tabi'in bernama Masruq pada suatu hari pernah memberikan syafaatnya, yakni jasa baiknya kepada seseorang saudaranya sama Islam, dan usaha Masruq tadi berhasil syafaatnya tadi itu. Sebab itulah sebagai tanda terima kasih orang telah dibantu tadi, tolong tadi, menghadiahkan kepada, ya, kepada Masruq tadi, yaitu seorang jariah, hamba perempuan, sebagai balas jasa. Maka bukan main merahnya beliau menerima hadiah tadi itu, langsung ditolak, dikembalikan di saat itu juga. Apa kata beliau? Kalaulah aku tahu apa yang ada dalam hatimu masa itu, minta tolong aku, sungguh tidaklah aku kabulkan perkenankan hajat engkau. Ini kan balasan engkau, ambil, bukan aku harapkan balasan itu. Jadi jelas bahwa syafaat dalam hal ini adalah betul-betul menolong karena Allah, bukan karena ada sesuatu di sebalik daripada pertolongan tadi itu, ya. Dia kata kalau begitu lebih baik kita terang-terang saya minta upah, selesai, tak ada masalah. Kita pun tak mengharapkan syafaat tadi di akhirat, hanya sekedar pahala at-ta'awun, tolong menolong, itu pahala juga, tapi tidak sebesar dengan pahala syafaat yang 100% tadi itu, ya. Jadi satu contoh lagi, seorang muslim memberikan syafaat kepada orang lain,
bermakna bukanlah mengharapkan hadiah orang yang disyafaati tadi dalam dunia ini, tetapi yang diharapkan adalah pertolongan Allah dalam memudahkan langkahnya nanti ketika memulai meniti di atas as-sirat yang kita panggil siratal mustaqim di akhirat kelak. Ya. Maka dalam hal ini kita teringat satu kisah yang terjadi pada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran telah memberikan pujian kepada kaum Ansar di Madinah, ya, di mana sanggup membantu saudara-saudaranya dengan ikhlas karena Allah yang hijrah kepada mereka demi untuk memperjuangkan agama, ya, sanggup membahagi-bahagi harta kekayaannya, sanggup, ya, lebih susah, ya, untuk menghadapi tadi saudaranya tadi, ya. Walaupun dalam Al-Quran mengatakan walau kana bihim khasasah, walaupun mereka terpaksa dalam keadaan kelaparan dan sebagainya, tapi sanggup mengutamakan saudaranya tadi itu, karena ada sifat isar, makna lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, karena mengharapkan pahala tadi itu. Satu kisah yang terkenal selalu dibaca oleh para pendakwah kita, di mana satu riwayat daripada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madariyus Salikin juzuk 2, itu muka surat 304. Itu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini seorang yang dermawan, yang sangat pemurah di kalangan kaum Ansar, seperti mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di kalangan kaum Muhajirin. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini sifat kedermawanannya, sifat isarnya menurun kepada anaknya bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Malah lebih pemurah lagi daripada bapaknya. Ya. Jadi terkenal ketika itu, siapa yang pergi minta tolong gitu, minta utang dibagi, tak ditagih-tagih pula itu, bayar. Ya. Jadi pada suatu hari Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini dia sakit agak berat juga. Lalu dia bingung kata masa itu. Ternyata tidak ada seorang pun kawan-kawan yang dekat dia menziarahi dia. Termasuklah yang pernah dibantu, ya, dan sebagainya. Padahal orang yang sakit itu masa itulah kita perlu menghibur dia. Dengan kedatangan kita sekurang-kurangnya akan jadi meringankan musibah yang menimpanya tadi, karena merasa kita berkongsi perasaan dan sebagainya, ya. Lalu bertanya kepada anaknya itu, ya, apa dia kata? Kenapa sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, tak ada seorang pun yang datang ziarah aku, ya. Padahal begini sakitnya, perlu istilahnya dihibur. Sekurang-kurangnya kita datang mendoakan dia. Apa kata anak-anak mereka? Ya abi, innahum kanu yastahyuna mimma laka alaihim minad dain. Sebenarnya mereka malu. Kenapa? Mereka berutang kepada ayah, tapi tak mampu bayar utangnya lagi. Dengar itu, dia marah dalam hatinya. Apa dia kata? Akhzallahu malan yamna'ul ikhwan min az-ziyarah. Celaka hartanya. Ya, semoga Allah membinasakan harta ini. Disebabkan dengan hartalah menghalang saudara kita ziarah. Masa ini penting ziarah. Ya, bukan saja untuk mendapatkan faedah si sakit, tetapi yang datang berziarah digugurkan dosa-dosanya Allah, didoakan oleh malaikat sepanjang perjalanan, sepanjang berada di dekat orang sakit tadi, ya. Apa kata Qais bin Ubadah bin Sa'ad tadi kepada anak-anak dia? Coba mulai hari ini engkau pergi mengumumkan di pasar-pasar di mana-mana. Umumkan, man kana li Qaisin alaihi malun fa huwa minhu fi hillin. Mulai hari ini sesiapa yang ada berutang harta ke apakah duit ke kepada Qais, maka tak payah bayar lagi, halal. Dia kata tak sampai asar itu sudah patah
bendul rumahnya. Ramainya manusia datang ziarah. Dia kata inilah harta rupanya yang boleh menghalang persaudaraan kita, karena harta lah dan sebagainya. Ya. Jadi begitu pemurahnya, maka ada di antara yang berziarah tadi, dia tanya, ada lagikah orang yang lebih murah daripada Tuhan? Setahu aku tak ada lagi dah. Apa dia kata? Ada lagi. Aku ini baru berapa saja. Ya, lalu diceritakan peristiwa yang dianggap lebih murah daripada Pak sendiri. Dia kata pada suatu hari kami dalam perjalanan, ya, setelah kami letih berjalan berdua, berhentilah kami pada satu rumah seorang Arab Badui di tengah-tengah perjalanan tadi itu. Yang kami dapati hanya seorang perempuan saja dengan anaknya, sedangkan suaminya belum sampai lagi dari tempat kerjanya. Belum berapa lama kami berhenti situ, datanglah seorang, itulah suami perempuan itu. Lalu dilaporkan kepada suaminya bahwa ada tetamu 2 orang. Begitu bersyukurnya, dia kata rezeki dan keampunan Allah datang. Orang menerima tetamu begitu. Dengan segera kena begitu gembiranya, dia terus menyuruh, ya, orang untuk menyembelih seekor unta betina yang masih muda lagi untuk makanan hidangan pada malam itu. Ya. Dan setelah hari keesokannya, sebelum pergi tempat kerjanya, nampak tetamu tadi masih keletihan, tinggal lagi nak bermalam situ. Disembelih lagi seekor unta. Ya, apa kata Qais tadi, saudara? Nampaknya terlalu memberatkan diri kerana menamu jamu kami. Kelebihan unta semalam banyak lagi. Kenapa nak membazir? Apa dia kata? Kami sudah menjadi kebiasaan sekeluarga tidak mau memberikan daging yang sudah bermalam kepada tetamu kami. Sampai begitu. Ya. Nampak keenakan makan unta. Ya. Bermalam lagi, sembelih lagi seekor unta lagi. Nah, sampai begitu. Ya. Jadi demikianlah keadaan kami menjadi tetamu 2 ataupun 3 hari karena hujan turun juga. Setiap hari disembelih seekor unta, ya, untuk kami, kata Qais tadi. Dan biasanya setelah selesai menyembelih dan menghidangkan kami, dia pun keluar pada waktu yang tertentu tadi ke tempat pekerjaannya. Dan setelah petang barulah pulang ke rumah. Kebetulan kami nak berangkat pada hari itu dengan ketiadaan dia di rumah. Jadi kami berpakat berdua untuk menghadiahkan uang 100 dinar. Ya, dimasukkan dalam uncang itu. Kemudian kami serahkan kepada suaminya dan kirim salam dan terima kasih kepadanya. Ya, bagi istrinya, ya, istrinya. Jadi kami pun berangkat pagi-pagi melanjutkan perjalanan kami. Tetapi sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat, kami terdengar di belakang suara lelaki itu menyeru kami dan suruh berhenti. Ya. Kendaraan kami pun berhenti menunggu. Lalu dia berteriak mengatakan, "Wahai tetamu yang tidak mengenal budi, tunggu aku." Kami tunggu dia. Dia kata, "Pilih antara 2. Hendak menerima kembali uang engkau ini, aku akan tusukkan tombak aku ke perut kamu berdua." Ya, aku tidak mengharapkan ini. Aku harapkan syafaat Allah. Begitu marahnya dia cabut, tanpa bercakap apa lagi. Dicampak tadi, uncang tadi yang berisi 100 dinar ke hadapan kami. Terpaksa kami ambil balik. Dan dia pun dengan tidak menegur lagi, dia pun ke belakang. Jadi ketika menceritakan hal ini, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, saya coba buka semalam, ternyata ada situ. Dia kata begitulah ketinggian budi orang Ansar dengan kepemurahannya, dengan dermawannya tadi.
namun dalam hati mereka tidak ada ingatan hendak meminta penghargaan atas jasa mereka. Ya. Tidak ada perasaan ada can untuk dibalas karena jasanya tadi itu. Ya. Meskipun sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat, ya, di mana orang-orang memperebutkan kemewahan daripada kaum muhajirin ketika itu dan kuasa duniawi, tetapi orang Ansar pada umumnya tidak mengejar kedudukan dan harta pembahagian tadi itu, pangkat tadi. Tapi Ansar tadi tidak peduli semua tadi itu. Mereka tetap berbuat baik kepada orang-orang lain, ya, mendatangkan kegembiraan pada sesama manusia, ya. Dan bila mana jasa mereka hendak dibeli dengan benda, niscaya mereka akan murka sebagaimana murkanya orang Badui di padang pasir tadi itu. Ya, ketika jamuannya yang diberikan tadi dengan ikhlas akan dibayar, ya. Tapi sekarang terbalik. Bila ada jasa baik sikit, cari cara macam mana supaya dibalas dan sebagainya. Ya, maknanya merosakkan lagi pahala syafaat yang kita harapkan di akhirat nanti. Ya. Ya, dikata bagi mereka hal yang seperti ini adalah satu perbuatan yang memalukan bagi dia kalau menerima balasan tadi itu, menyinggung perasaan, menyinggung kehormatan diri mereka. Maka kalau kita bandingkan budi pekerti orang Ansar dengan zaman kita sekarang, malulah kita, entah penyakit apa yang telah melanda kita sehinggalah kerap kali syafaat dan pertolongan kita yang kita bagi ke orang lain, kita meminta upah balasan, sehingga menjadi selalu seakan-akan terjadi rasuah, corruption, ya. Dia kata korupsi benda ini timbulnya karena adanya korupsi jiwa tadi itu, karena jiwa yang tak betul, ya. Itulah di antara syafaat di dunia tadi, ya. Jadi kesimpulannya tadi, memberi syafaat, bantuan, pertolongan kalau niat semata-mata wajib Allah. Walaupun sebenarnya Nabi kata, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Sesiapa yang mengulurkan sesuatu kebaikan, bantuan kepada kamu, balaslah. Ya. Kalau tak dapat sesuatu, fada'u lahu, doakan dia. Sekurang-kurang doa pembalasannya tadi itu. Ya. Itu memang begitu. Tapi diingatkan kita kalau boleh nak jadikan syafaat betul di akhirat, dia kata jangan harapkan tadi pahala pemberian tadi itu dan seterusnya. Itu syafaat di dunia. Sekarang kita melihat daripada syafaat akhirat, ya. Siapa yang memberi syafaat dan syarat-syarat mendapatkan syafaat, ya. Kena kita baca dalam ayatul kursi selalu kita baca, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Maknanya tak ada siapa yang punya kuasa memberi syafaat melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun dalam hadis lain, ma min syafi'in illa min ba'di iznih, ya, dalam surah Yunus, tidak ada yang memberi syafaat melainkan dengan seizin Allah. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adinahu rahman wa radiya lahu qawlan. Pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak, tidak akan berguna lagi syafaat, pertolongan, melainkan daripada orang yang telah diberi keizinan oleh Ar-Rahman, Tuhan Allah, dan orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana dalam akidah kita terangkan dalam Jawharut Tauhid, wajib kita mempercayai adanya syafaat, ya, terutama syafaat di akhirat nanti. Yang kita kata tadi, syafaat adalah sebagai wasilah perantara ataupun bantuan, pertolongan, ya. Ada yang mengartikan syafaat adalah su'alul khair minal ghair lil ghair. Syafaat menurut syarak ialah permintaan yang baik daripada seseorang untuk orang lain, ya. Dan begitu kata syafaat Allah adalah afuhu, ya. Kalau Allah memberikan syafaat kepada hambanya yang terakhir nanti selepas syafaat Rasul,
syafaat syuhada, syafaat awliya Allah, ulama, syafaat kaum mukmin. Maka syafaat Allah ialah kemaafan diberikan kepada hamba-Nya tadi selagi kalimat la ilaha illallah masih ada dalam kepercayaan hati mereka, ya. Itu syafaat yang terakhir, ya. Sehinggalah dalam hadis menyatakan bahawa di akhirat kelak, saya bacakan nasnya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat diharapkan, itu syafaatul kubra. Ya. Dan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya, dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, dia kata ialah syafaat al-ulama was-salihin, al-amilin, al-ulama al-amilun was-salihun, begitu juga orang-orang mukmin, di mana antara sesama kita ini akan memberikan syafaat sesama kita, sentiasa berjumpa, berjamaah, beribadah bersama. Seperti dia kata, banyakkanlah ikhwan saudara-saudara kita dalam amal-amal ibadah, kerana dia akan menjadi saksi membela kita di akhirat nanti. Ya, dalam satu hadis di mana orang-orang mukmin yang soleh, ya, apabila melihat saudaranya disiksa, dia diberi peluang. Apa dia kata? Rabbana inna ikhwanana kanu yusalluna ma'ana, yasumuna ma'ana, ya, wa yahujjuna ma'ana. Wahai Tuhan kami, saudara kami ini, kami menyaksikan dia sentiasa bersama kami sembahyang berjamaah dengan kami di dunia dulu. Mereka berpuasa dengan kami, menunaikan haji sama-sama, ya. Maka syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana syafaatnya tadi, anak yang baru balik lagi meninggalkan ibu bapanya sehingga menunggu dalam surga, di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia kata, banyakkanlah saudara-saudara, jangan banyakkan musuh. Ya, kerana syafaat mereka diharapkan di akhirat. Para ulama diberi peluang untuk memberi syafaat para jemaah yang solehin. Itu pun yang diridai Allah, yang mendapatkan syarat-syarat dengan amal solehnya tadi itu, dan seterusnya. Ya. Ada mengatakan orang-orang abid ahli ibadah untuk dirinya sahaja, kalau ditakdirkan banyak amal ibadahnya, ya boleh selamat di atas titian as-sirat. Tetapi tidak sama dengan peranan ulama tadi, al-amilin, yang mengamalkan ilmunya tadi, diberi peluang berdiri di titian as-sirat untuk menunggu jemaah-jemaah yang perlu diberikan syafaatnya tadi, dimintakan kepada Allah supaya diselamatkan di atasnya. Ya. Di mana ketika itu para rasul, doanya satu saja, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ya. Tetapi yang berperan yang sangat besar dalam di akhirat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita melihat dalam riwayat itu, dia kata, sahibus syafa'atil uzma huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi syafaat yang paling besar di akhirat nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya bukan sekali dua saja, ada yang mengatakan sampai 5 syafaatnya di situ. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ya. Dan dialah pembuka syafaat. Apabila makhluk Allah nanti, ya, manusia, jin, dihimpunkan daripada mahsyar, begitu dahsyatnya, ya, di tengah-tengah air peluh yang boleh menenggelamkan dan sebagainya. Kesusahan yang sangat, sehingga para manusia ketika itu masing-masing minta syafaat kepada Rasulnya.
agar supaya segera dilepaskan daripada siksaan di padang mahsyar ini. Hatta masuk neraka untuk apalah katanya. Yang jelas kami terlepas daripada siksa yang dahsyat ini. Jadi mereka, ini dalam hadis saya ringkaskan, mereka datang bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menolaknya, malu karena ada dosanya terhadap Allah. Mereka bertemu Nabi Nuh pun malu karena walaupun Nabi Nuh ya diberi kedudukan di sisi Allah begitu tinggi sekali ya. Lalu dia kata, aku pun pernah berdoa supaya umatku dihancurkan sajalah. Aku tak tahan perangai mereka. Ya. Lalu pergi bertemu dengan Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim malu menghadap kepada Allah karena selama hidupnya pernah berbohong 3 kali berbohong. 3 dustanya saya berbohong, dusta, bohongnya. Malu kepada Allah. Yang kita ini berapa bohong kita setiap hari. Ya, dan seterusnya. Pergi kepada Nabi Musa pun malu. Pernah membunuh orang tanpa disengaja, ditamparnya di tubuhnya, tak sengaja mati pula itu. Ya, bangsa Kipti, kaum Fir'aun ketika itu, ketika menolong Israeli, ya, suku kaumnya daripada Israel tadi itu. Ya. Mohon kepada Nabi Isa tak bagi alasan apapun, dia kata jumpa Muhammad. Ya, barulah Rasulullah SAW sebagai pembuka utama daripada syafaat kubra tadi itu, supaya disegerakan ya mereka dihisab, jangan lama-lama di padang mahsyar tadi itu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW minta dikeluarkan seorang daripada umatnya tadi itu, karena umat lain tidak akan dihisab, tidak akan diperiksa melainkan selepas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah dan umatnya lah yang mula-mula masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Apabila sudah dikeluarkan itu, umat-umat yang lain akan dikeluarkan dari tempat tadi itu. Ya. Jadi kata syafaat yang pertama tadi di yaumul mahsyar itu untuk semua makhluk tadi itu, ya, manusia. Itu kata syafaatul ula. Ya. Jadi apabila telah ya, dia kata summa yudrabus sirat baina zuhrani jahannam. Kemudian dibentang as-sirat, titian tadi di tengah-tengah neraka api jahannam. Di situ Rasulullah menunggu. Ya. Dan rasul-rasul pun menunggu. Masing-masing berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Selamatkanlah ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya. Sehingga satu ketika Anas memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat. Nabi kata, ana fa'il, saya akan buat, saya akan lakukan. Memang kerja aku akan berikan syafaat. Lalu Anas mengatakan, ya Rasulullah, fa'ina atlubuk, di mana aku cari engkau nanti di akhirat? Dia kata, mula-mula utlubni awwalama tatlubuni ala sirat. Cari mula-mula aku di atas titik as-sirat. Aku menunggu situ. Kalau aku tak jumpa ke Rasulullah di titik as-sirat, di mana lagi? Cari aku indal mizan, tempat di mizan, tempat menimbang amal ibadah itu. Aku ada menunggu maksud situ. Kalau aku tak jumpa ke Rasulullah fil mizan, ya, di mizan itu, ya, ketika dihisab orang tadi, aku tak jumpa Rasulullah. Dia kata, fatlubni indal haud, ya, fa inni la ukhti hadhihi thalathil mawatin. Cari aku di kolahku haud, ya, karena aku tidak akan meninggalkan di antara 3 tempat yang aku menunggu umatku memberikan syafaat. Ya. Lalu ditanya, macam mana sifat as-sirat ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya, sirat itu dibentangkan di tengah-tengah neraka jahanam, seumpama tajamnya pedang, ya, madhahalatun wa mazallatun alaika lalib min narin yakhtifu biha. Dia licin, tempat tergelincirnya orang-orang yang memang tidak ada syafaat di bawah. Dan ada lagi, ya, pengait situ dipanggil sebagai anjing-anjing yang
menarik supaya jatuh daripada titian tadi itu, syirat tadi itu, ya. Melainkan orang yang banyak syafaatnya tadi. Maka di atas titian tadi ada orang lalu di atas titian kalbar, ibarat seperti kilat cepat, ya. Ada yang sampai malaikat pun tak tahu macam mana boleh sampai di syurga, tak nampak tadi. Ada yang seperti angin kencang yang lalu gitu, begitu cepatnya. Ada yang seperti kuda yang dipacu lari kuat, ya. Ada yang seperti orang yang lari-lari. Ada yang seperti orang yang berjalan sahaja. Ada juga yang merangkak-rangkak sampai jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di situ perlu syafaat Rasulullah, syafaat para ulama, syafaat kaum solihin. Sehingga Nabi mengatakan setiap orang mukmin diberi peluang memberi syafaat kepada saudaranya sesama mukmin, seorang, dua, tiga orang kata, ya, rajulain atau salas, ya, dua orang, tiga orang, ya, memberi syafaat. Seperti yang kita katakan tadi, orang sentiasa berjumpa dalam sembahyang berjamaah, melakukan kerja-kerja yang baik, karena persaudaraannya dalam Islam begitu kuat, maka dia akan memberikan syafaatnya di akhirat nanti. Kemudian daripada itu, Nabi selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasir, ya, ya Allah, hisablah aku ya Allah, kiralah amalku dengan hisab yang paling mudah sekali, ya. Dan didoakan untuk umatnya supaya dipermudahkan hisab umatnya, ya. Jadi pada hari itu juga Rasulullah bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadu alaihi kanafahu wa yasturhu fayaqulu ata'arifu dhanba kadha wa ta'arifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarraru bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halaka qala satartuhu alaik fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm fayu'ta kitaba hasanati atau fayu'tillahu kitaba hasanati. Pada hari itu juga, ya, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang-orang mukmin kepadanya, di bawah naungannya, di bawah jagaan Allah. Lalu diingatkan dosa-dosa yang telah dilakukan di dunia dulu, ya. Allah mengatakan, ingatlah engkau, masih boleh ingatlah dosa yang kau buat sekian masa itu. Dia kata, ya Allah, aku ingat. Disebut satu-satu. Akhirnya diakui semua dosanya tadi, ya. Jadi selepas diungkit satu-satu dosanya tadi, jadi setiap orang tadi, mukmin tadi, merasa dirinya tidak akan lepas daripada hisab ini, tidak akan terlepas daripada kebinasaan ini. Lalu Allah memberikan syafaatnya pula. Apa dikata? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku telah menutupi aib, ya, ada hukum kait dengan kuliah yang lepas. Aku telah menutupi aib engkau di dunia ini. Engkau pun tidak menyebar-jebarkan aib engkau antara aku dan engkau. Akhirnya engkau taubat nasuha kepadaku, maka aku mengampuni dosamu hari ini. Lalu berilah kitab hasanat, kitab nampak kebaikan semua yang tercatat dalamnya, tidak lagi tertulis dengan kejahatannya tadi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang saya bacakan pada Ibnu Abbas, bahwa dosa orang mujahirin, manusia suka menunjukkan perbuatan dosanya, diceritakan dan sebagainya, Allah susah memaafkan orang seperti tadi, ya. Bermakna dia bangga dengan dosanya yang telah lampau. Sepatutnya dia senyap dan menyesal, dan dia berdoa kepada Allah minta diampunkan dosa-dosanya tadi, seperti mana tadi hamba Allah tadi ini sudahlah ditutupi di dunia dan dia menyesal sangat, hanya Allah menutupi di akhirat nanti, ya. Begitu juga
timbangan amal tadi, ya, dihisab, ditimbang, ya, timbang catatan-catatan ditimbang dengan amal keimanan kita, ya. Maka sesiapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sesiapa yang melakukan amal baik walaupun sedikit semanapun pun, dia akan melihat, ya, pahalanya tadi. Begitu juga sebaliknya. Adapun orang kafir, oleh kerana macam mana pun kebaikannya banyak, jasa baiknya banyak, tetapi namanya dosa kekafirannya itu lebih berat daripada segala-gala kebaikan yang telah dilakukan di dunia tadi itu, ya. Akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian adapun wa ammal mu'minun alladziina yuhasabuna, adapun orang-orang mukmin yang mereka dihisab, amal-amal mereka dihisab. Ada orang beriman yang bertakwa kepada Allah, tapi ada dosa besar yang telah dilakukan, maka diletakkanlah dosa-dosanya tadi, ya, diletakkanlah keimanannya tadi atas kifah, mana anak timbangan ada cin tadi yang bercahaya, najirah, dan dosa-dosanya tadi di atas kifah yang lain, ya. Maka nampak pahala keimanannya tadi lebih berat daripada dosa-dosa yang telah dilakukan tadi itu, ya. Akhirnya dengan sifat kemaafan Allah, dengan syafaat Allah, mereka diperintahkan masuk dalam syurga Allah Ta'ala, ya, dan diberi pahala seorang demi seorang menurut yang qadar hasanat ketaatan yang telah dilakukan tadi, ya. Ada orang beriman yang banyak kesalahannya dengan melakukan dosa besar, dosa yang keji dan sebagainya, tapi namun tidak mensyirikkan Allah, ya. Maka amal baiknya tadi letakkan satu kifah, ya, satu anak timbangan tadi yang bercahaya. Dosanya diletakkan pada anak timbangan yang nampak gelap, ya, tidak bercahaya, ya. Dan didatangkan pula dosa besarnya tadi, ya, di mana berat, sangat berat. Oleh kerana dengan syafaat Allah tadi, dengan akidah yang betulnya tadi, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dimaafkan dosanya. Seperti Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, ya. Sesungguhnya Allah akan memberikan keampunan segala dosa-dosa yang ada, kecuali dari dosa syirik, ya. Karena orang syirik tadi sudah terhapus kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, dalam hatinya tadi, ya. Sebab itu dia mengatakan walaupun dosa pembunuhan tadi dalam Al-Quran sendiri, dia kata mereka akan masuk dalam neraka kekal selamanya, ya. Tapi kalau dia tidak syirik, ya, yang dikatakan tadi dosa membunuh yang kekal dalam neraka, kalau menghalalkan pembunuhan tadi itu. Karena at-tahlil wa tahrim, ya, menghalalkan mengharam kuasa Allah, hak Allah. Apabila kita menghalalkan benda yang haram, itu dikata murtad ketika itu. Murtad bermakna, ya, sama dengan syirik itu, keluar dari Islam, ya. Jadi orang menghalalkan pembunuhan itu lain dengan membunuh dengan tapi tidak dihalalkan, hanya dikalahkan nafsunya tadi, itu ada kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, ya. Kemudian daripada itu, dosa besar yang banyak, bukan syirik saja, ya, termasuk juga mengkazab orang yang baik-baik, ya, makan harta yatim, membunuh seorang yang tidak sepatutnya dibunuh, ya, derhaka kepada ibu bapa, ya, harta yatim dimakannya dan sebagainya, lari daripada perang sabil, ya. Begitu juga dosa sihir, zina, ya, sumpah palsu, saksi palsu, tidak mengeluarkan zakat, ya, dan sebagainya, minum arak, meninggalkan solat, dosa sangat besar, ya, ya, menyalahi janji dan sebagainya, memutuskan silaturahim,
semuanya itu adalah dosa besar, ya. Tetapi dia kata min wa ashabul kaba'ir min ahlil qiblah. Adapun orang-orang melakukan dosa besar yang termasuk tadi ahlul qiblah, ahlul la ilaha illallah, ya. Kalau mereka tidak bertaubat daripada dosa-dosa disebut tadi, itu pun susah diberi syafaat. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka insyaallah mudah Allah memberikan syafaatnya tadi, ya. Kemudian seterusnya syafaat yang paling dinantikan oleh para sahabat, ya, oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara mereka ada umatnya masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Ada mengatakan 70,000 bighairi hisab, 70,000. Ada mengatakan 70,000 kali 70,000 atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang sahabat namanya Ukasyah, ya, dia kata, doakan ya Rasulullah, aku termasuk di kalangan mereka itu. Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk di kalangan itu, karena Nabi tahu amal perbuatan Ukasyah tadi memang layak masuk, ya, di mana mereka itu mentauhidkan Allah, la yastarqun wa la yarqun, ya, wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Bersih tauhid mereka tadi itu, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu diharap-harapkan tadi. Ada juga yang diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana umatnya disiksa dalam neraka, tetapi minta supaya disegerakan dikeluarkan, diringankan siksanya tadi, ya. Sehingga Nabi mengatakan, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah. Akulah orang hamba Allah yang mula-mula sekali manusia ini yang memberi syafaat di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku mohon kepada ya Allah, ya Rasulullah, supaya aku bersama engkau dalam surga. Aku tahu ya Rasulullah, kedudukan engkau di surga sangat tinggi, tapi belum tentu aku dapat bersama dengan engkau. Nabi mengatakan, kalau begitu, a'inni ala nafsik bikasratis sujud. Aku minta tolong aku terhadap diri engkau sendiri, banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat mendapatkan syafaat dari malaikat. Maknanya tunduk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana syafaat orang beriman tadi? Dia kata, innal mu'minina as-solihin wal mu'minati as-solihat yashfa'una yaumal qiyamah fi amsalihim biidznillah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya orang beriman yang soleh, sama ada orang beriman lelaki ataupun beriman perempuan, mereka diberi peluang untuk memberikan syafaatnya di akhirat nanti, ya. Sehinggalah ada dua kategori. Ada di antara saudaranya yang istilahnya separuh-separuh, ya. Dia pun tak tahu masuk terus neraka atau surga, ya. Kalau dipanggil ashabul a'raf, ya, tengah-tengah itu, ya, ia last sekali masuk surga, ya. Bila diminta, ya Allah, masukkanlah dalam surga hamba-Mu ini, ya, karena mereka itu berpuasa dengan kami, sholat bersama dengan kami, haji bersama dengan kami. Maka Allah menjawab, akhriju man arabtum, ya, keluarkanlah siapa sih yang kau kenali di antara mereka itu. Aku percaya engkau hamba, ya. Jadi pergilah, ya, mencari dan seterusnya. Yang keduanya, ada orang sudah dimasukkan neraka, ya, masa dihalau masuk neraka tadi, terserempak dengan sahabat-sahabat yang soleh tadi dikenali di dunia. Sempat pula bersembah, saudara, bukankah dulu aku yang pernah bagi minum saudara, pernah bagi makan saudara, berikan pakaian saudara? Ya, betul, ya. Akhirnya dimintakan syafaat tadi,
ya, dimintakan syafaat supaya sekurang-kurangnya diringankan azabnya ataupun dikeluarkan terus daripada azab yang tersebut tadi. Ya, sebab itu dalam satu hadis mengatakan, sesiapa yang pernah memberikan makan kepada seseorang yang sangat berhajat, memberi pakaian, orang itu akan memberikan syafaatnya di akhirat nanti. Setelah kita disuruh memberikan makan, minum, pakaian kita kepada orang-orang yang kesusahan tadi, yang memerlukan bantuan-bantuan tadi itu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kata, ya, maka la yadkhulanna la yadkhulanna al-jannata rajulun bi syafaati rajulin, ya, laisa binabiyyin. Seseorang itu akan masuk dalam syurga dengan syafaat seorang. Itu bukan nabi, tapi adalah orang-orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terakhir, apabila idza sara ahlul jannah, ini dalam satu hadis daripada Ibnu Umar, idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nar ilan nar ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar summa yudbah summa yunadi munadin ya ahlul jannah la mauta ya ahlan nar la maut, ya, fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nar hazanan ila huznihim. Apabila ahli syurga telah masuk syurga, ahli neraka dia sudah masuk ke neraka, maka didatangkan satu makhluk namanya makhluk al-maut, kematian, simbolik dia. Ya, ada mengatakan dalam hadis ibarat seperti seekor kambing, itu dikatakan al-maut. Lalu diletakkan di antara syurga dan neraka, disembelih. Ya, apabila sudah disembelih al-maut tadi, maka memanggillah malaikat, memanggil, wahai ahli syurga, selepas kemasukan engkau dalam syurga ini, setelah disembelih kematian ini, tak ada mati-mati lagi dah. Engkau hidup kekal dalam syurga. Begitu juga ahli neraka. Bagaimana yang sudah patut keluar dari neraka selepas menjalani hukuman, selagi tidak mensyirikkan Allah tadi, ya, maka disembelih tadi kematian tadi, ya ahlan nar la maut, wahai ahli neraka, selepas tak ada mati lagi dah. Kamu dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya, tak hidup tak mati pun, hancur balik lagi hancur, dan seterusnya begitulah. Itulah kesudahan tadi, yaumul qiyamah tadi, al-maut. Apabila disembelih kematian tadi, maka masing-masing dengan tempat masing-masing, khalidina fiha abadan, mereka kekal selama-lamanya di tempat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu sajalah yang sempat saya bacakan pada hari ini berkenaan dengan pentingnya syafaat itu. Ya, sama ada syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Yang jelas, amal-amal ibadah kita, ibadah korban kita beri syafaat, bantuan kita, pertolongan kita, kebaikan kita, semua beri syafaat dan seterusnya. Ya, di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Adana Allah ya ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna fahimna asrar ayati wa hikmatik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin al-mukhlasin al-muti'in wa la taj'alna min ibadikal taghina al-munafiqin al-mura'in bi'amalihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.